Perkenalkan, nama saya Neller, detektif dari Kepolisian Kota Bradford di Inggris. Kali ini saya akan mengisahkan tentang pembunuhan seorang istri yang merupakan secara kejadian pembunuhan bersejarah karena menggunakan obat yang belum lama ditemukan dengan cara disuntikkan kepada korban. Saat itu saya ditugaskan untuk mengunjungi sebuah rumah di Jalan Thornbury Crescent pada tanggal 4 Mei 1957. Karena saya pikir tidak ada yang luar biasa, maka saya tidak perlu tergesa-gesa. Tapi dari kunjungan itu akan menjadi perkara yang merupakan salah satu yang paling luar biasa dalam sejarah kejahatan. Hampir tengah malam kami menerima berita lewat telepon dari seorang dokter bahwa pada pukul 22.30 ia dipanggil oleh sepasang suami istri yang bernama Skinner. Katanya seorang tetangga mereka yang bernama Elizabeth Barlow jatuh pingsan dalam bak mandi. Dokter itu datang ke rumah Nyonya Barlow, tapi ia hanya dapat menentukan kematian wanita itu. Tapi karena ia meninggal dalam keadaan begitu luar biasa, dokter itu merasa perlu memberitahu kami karena ada kecurigaan bulan Mei di Eropa kok masih ada orang yang mandi sesudah pukul 22. Sesuatu yang rasanya tidak mungkin dengan cuaca yang seperti itu. Ketika saya tiba di alamat yang diberikan kepadanya, ternyata rumah itu rumah petak yang di bagian bawahnya terdiri atas kamar duduk dan dapur, sedangkan di tingkat pertama terdapat kamar tidur dan kamar mandi. Dokter masih ada di sana. Selain dia, saya menemukan tuan rumah yang memperkenalkan diri sebagai Kenneth Barlow, suami dari korban Elizabeth. Usianya sendiri kira-kira 38 tahun dan pekerjaannya sebagai juru rawat di rumah sakit St. Luke. Kepada detektif, sang dokter menjelaskan dalam keadaan bagaimana ia menemukan Nyonya Elizabeth. Selama penjelasan itu, si tuan rumah hanya turut hadir, tapi tak mengeluarkan sepatah kata pun. Bak mandi dalam keadaan kering. Di atasnya seorang wanita kira-kira berusia 30 tahun terbaring menyisi, sedangkan lengannya berada di bawah kepalanya, seperti orang yang sedang tertidur. Menurut dugaan pertama, Elizabeth Barlow selagi mandi merasa pusing, muntah-muntah dalam keadaan terbaring atau duduk, kemudian jatuh pingsan. Kepalanya terbenam dan meninggal dunia. Pada tubuhnya tak terdapat tanda-tanda penganiayaan. Tetapi saya melihat bahwa pupil mata mayat itu luar biasa besarnya. Dengan lancar dan tanpa memperlihatkan perasaannya, Barlow memberikan keterangan sebagai berikut. Tanggal 3 Mei adalah hari libur bagi dia. Setelah minum teh sore pukul 17, istrinya pergi ke kamar tidur sambil meninggalkan pesan kepada suaminya supaya membangunkannya pada pukul 19.30 untuk menonton televisi. Selagi siaran televisi belum selesai, istrinya kembali ke kamar tidur. Katanya badannya tidak enak. Tak lama kemudian istrinya muntah-muntah. Barlow menukar spray dan sesudah itu ia sendiri pun pergi tidur. Tak lama kemudian istrinya mengeluh kepanasan, mengeluarkan banyak keringat dan menyatakan ingin mandi. Sesudah itu Kenneth Barlow tertidur. Ketika kira-kira pukul 23 terbangun dan melihat tempat istrinya kosong, ia berdiri. Di kamar mandi lampu masih menyala. Buru-buru Barlow melihat dan menemukan istrinya dalam bak mandi. Mula-mula ia mencoba mengeluarkan istrinya dari bak mandi, tetapi ternyata terlampau berat. Kemudian ia keringkan dulu bak mandi itu dengan membuka sumbat di bagian bawah bak hingga airnya dapat mengalir, dan coba menghidupkan istrinya dengan menggerak-gerakkan lengannya, tapi semua sia-sia. Demikianlah laporan yang diberikan Kenneth Barlow kepada saya. Saya memeriksa keadaan rumah. Di kamar tidur ada sesuatu yang menarik perhatian saya. Piyama Kenneth Barlow ternyata kering. Timbul pertanyaan di hati saya, bagaimana ini mungkin? Kalau benar seperti dikatakan Kenneth Barlow sendiri, si suami coba mengeluarkan istrinya dari bak mandi ketika bak mandi itu masih penuh air. Saya menelpon pimpinan saya, Inspektur Coffey, minta dikirimi ahli-ahli kriminologi Scotland Yard. Baru pukul 3.30, Coffey bersama dengan Dr. David Price, patolog dan ahli ilmu kedokteran forensik, tiba di tempat kejadian perkara.
mata Dr. Price menemukan sesuatu lagi pada mayat. Di lekukan tangannya terdapat sedikit air. Ini sangat bertentangan dengan keterangan Kenneth Barlow bahwa ia telah melakukan pertolongan pertama bagi orang yang terbenam, yaitu dengan menggerakkan lengannya berkali-kali. Kalau usaha itu telah dilakukannya, lebih masuk akal bila lengannya kering sama sekali, karena airnya terjatuh di lantai. Sementara itu, Inspektur Coffee menemukan 2 alat suntik di sudut dapur. Salah satu alat itu masih basah. Ketika ditanyakan, Barlow segera dapat memberi keterangan. Kedua jarum suntik itu termasuk alat perlengkapannya sebagai juru rawat. Ia sendiri telah menyuntik dirinya dengan penisilin karena sedang menderita suatu penyakit. Tetapi ia menyangkal keras setelah menyuntik istrinya. Malam itu juga mayat istrinya diangkut ke rumah sakit untuk dibedah oleh Dr. Price. Tapi ia tak menemukan apa-apa yang dapat menerangkan mengapa almarhumah mendadak jatuh pingsan. Jantungnya pun sehat seperti bagian-bagian tubuh yang lain. Ketika kulitnya diperiksa pun tak ditemukan bekas suntikan. Tetapi diketahui sesuatu yang tidak dikatakan oleh Barlow, bahwa almarhumah sedang mengandung 8 minggu. Pada tanggal 4 Mei pukul 11, datanglah seorang ahli ilmu kimia dan seorang toksikolog memeriksa mayat itu dengan teliti. Berjam-jam mereka bekerja. Berbagai tes dicoba dilakukan, tapi hasilnya nihil. Tak ditemukan tanda peracunan. Juga tidak ada gejala yang dapat menerangkan mengapa wanita itu mendadak jatuh pingsan. Kulit tubuh almarhumah telah diperiksa 1 kali, kini diulangi lagi. Dr. Price mengambil sebuah lampu yang terang dan dengan kaca pembesar yang kuat, ia sekali lagi memeriksa seluruh mayat. Tak ada bagian luput dari perhatiannya. Setelah bekerja 2 jam, di bagian pantat kiri ia menemukan 2 lubang kecil sekali. Kemudian di bagian kanannya pun terdapat 2 lubang lain, yang sama kecilnya. Luka-luka kecil ini dalam pemeriksaan pertama tak tampak karena kulit Elizabeth Barlow memang tak licin. Dengan hati-hati, Dr. Price memotong dan memeriksa jaringan di bawah lubang-lubang itu. Ternyata ada gejala-gejala yang biasanya disebabkan oleh suntikan. Bahkan suntikan di bagian pantat kiri mayat itu pasti telah diberikan beberapa jam sebelum wanita itu meninggal. Kini sudah pasti bahwa Barlow sedikitnya dalam hal ini berdusta. Sebelum istrinya meninggal, ia telah menyuntiknya. Dengan bahan apa? Ini masih belum diketahui. Segera Dr. Price meminta pertolongan ahli ilmu kimia dan ahli lain, tapi setelah mengadakan penyelidikan, mereka tak dapat mengatakan apa-apa. Bahan apa, obat apa, atau racun apakah yang memasuki tubuh Elizabeth Barlow melalui lubang suntikan itu tak dapat ditentukan oleh ahli kriminologi tersebut. Hasil yang tidak memuaskan ini dilaporkan kepada Inspektur Kepala di Scotland Yard. Diputuskan untuk mengamat-amati Kenneth Barlow dalam pekerjaannya di rumah sakit. Dengan obat-obatan apa ia biasanya bekerja dan obat-obatan apa yang ternyata hilang. Sementara itu, Dr. Price melepaskan jaringan di 3 tempat yang disuntik dan menyimpannya di dalam lemari es. Ia bertindak demikian atas teori berikut. Andai kata suntikan itu mengandung sesuatu yang tidak dapat ditemukan di dalam bagian lain dari mayat, maka sedikitnya sisa dari suntikan itu masih ada di jaringan yang telah dilepaskan itu. Tapi bagaimana memeriksa ketika potongan jaringan itu belum diketahuinya? Pertanyaan utama adalah, obat-obatan apa yang sanggup mengakibatkan seorang wanita yang hamil muda mempunyai gejala-gejala berikut sebelum meninggal? Merasa letih, muntah-muntah, keluar banyak keringat, mendadak merasa lemas, pingsan, dan pupil mata menjadi besar secara luar biasa. Setelah memikirkan dan melakukan penyelidikan, Dr. Price dan para pembantunya memusatkan perhatian mereka pada pertanyaan yang lebih terbatas, yaitu gejala yang dinamakan hipoglikemia atau turunnya kadar gula dalam darah manusia sehingga menimbulkan penyakit. Jadi hipoglikemia adalah kebalikan dari gejala diabetes. Tubuh pasien penderita diabetes tidak menghasilkan hormon insulin lagi, sedangkan hormon ini penting sekali untuk mengatur kadar gula dalam darah. Bila hormon insulin tak dapat dihasilkan lagi, maka kadar gula dalam darah kebanyakan. Gejala ini disebut hiperglikemia. Dengan ditemukannya insulin oleh Dr. Banting, maka penyakit diabetes yang sebelum 1921 merupakan maut dapat diobati. Pasien itu secara teratur diberi suntikan insulin. Insulin itu baik, tetapi bila diberi terlampau banyak, sangat berbahaya. Akibatnya, kebalikan daripada kebanyakan kadar gula, yaitu kekurangan kadar gula. Dan inilah yang disebut hipoglikemia. Gejalanya rasa takut, otot-otot gemetar, suka muntah, kepanasan, dan banyak keringat. Akhirnya, bila tidak segera diberi gula, si pasien akan pingsan.
Seringkali dalam tahap ini tampak gejala melebarnya pupil mata secara luar biasa. Eksperimen-eksperimen pada hewan dan berbagai pengalaman secara kebetulan pada manusia menyatakan bahwa orang sehat pun bila diberi suntikan insulin akan berada dalam keadaan shock yang disebabkan oleh hipoglikemia dan akhirnya meninggal. Tetapi bila suntikan insulin itu diberikan kepada seorang penderita diabetes, sama sekali tidak menimbulkan gejala apa-apa. Sementara Elizabeth Barlow sudah pasti bukan penderita diabetes. Ini sudah terbukti saat air seninya diperiksa segera sesudah autopsi dilakukan. Tetapi pemeriksaan darah dalam jantungnya menyatakan bahwa darah itu mengandung lebih banyak gula darah daripada keadaan normal, 210 mg. Karena itu, pendapat bahwa Elizabeth meninggal karena hipoglikemia harus ditolak. Tapi anehnya, pikiran hipoglikemia setiap kali muncul kembali dalam benak Dr. Price. Adakah dalam hal ini terjadi sesuatu yang sampai begitu jauh belum pernah diketahui oleh ilmu kriminalistik? Apakah Barlow sebagai juru rawat mengetahui tentang akibat insulin, sehingga mendapat ide untuk menggunakan hormon ini sebagai racun? Puncak dramatis muncul ketika pada tanggal 23 Mei, Inspektur Kepala Coffee dari Scotland Yard memberi laporan berikut setelah menyelidiki riwayat hidup Kenneth Barlow. Yang meninggal ini adalah istri kedua Kenneth. Istri pertamanya meninggal dalam usia 33 tahun. Penyebab kematiannya pun tak diketahui dengan jelas. Tugas utama Kenneth Barlow di Rumah Sakit St. Luke, tempatnya bekerja, memang memberikan suntikan. Jadi insulin, komentar Dr. Price dan para asistennya. Mereka menjadi lebih tegang lagi saat Inspektur Kepala Coffee melanjutkan laporannya. Dulu, saat Barlow bekerja di rumah sakit lain, yaitu Sanatorium Northfield, ia pernah berkata kepada seorang pasien, bila seseorang mendapat suntikan yang tepat dengan insulin, maka itu adalah jalan yang paling aman untuk pindah ke dunia baka. Menurut Coffee, pada masa Natal 1955, Barlow pernah mengatakan kepada seorang rekannya, Harry Stock, bahwa dengan insulin orang dapat melakukan pembunuhan yang sempurna. Artinya, tak mungkin dapat diusut oleh polisi. Insulin tak dapat ditentukan ada atau tidak dalam tubuh, karena ia menghilang dalam darah tanpa meninggalkan bekas. Apakah cerita saya ini mengandung sesuatu bagi Anda? Tanya Coffee kepada para ahli tersebut. Anda tak dapat membayangkan betapa besarnya arti keterangan Anda bagi kami, jawab Dr. Price. Hari itu, dari lemar es, Dr. Price mengeluarkan preparat jaringan yang telah diambil dari mayat Elizabeth Barlow. Bila suaminya betul-betul memberikan suntikan, sedikit banyak tentu masih ada sisanya dalam preparat tadi. Tapi bagaimana menentukannya? Semua asisten laboratorium kriminologi Scotland Yard memeriksa seluruh literatur, majalah maupun buku yang mengandung sesuatu tentang insulin. Semuanya tanpa memberikan hasil. Rupanya belum pernah terjadi pembunuhan dilakukan dengan insulin. Di samping itu, belum pernah seorang toksikolog menemukan cara untuk menentukan ada tidaknya insulin dalam jaringan manusia. Namun seorang asisten menemukan kisah menarik seperti berikut ini. Pada tahun 1940, ahli ilmu kimia dan darah menentukan bahwa terdapatnya banyak gula dalam darah yang ditentukan dalam jantung, seperti halnya pada jantung Elizabeth Barlow, tidak ada artinya sedikit pun. Dengan kata lain, pasien demikian mungkin menderita diabetes, tapi mungkin juga tidak sama sekali. Pada 39 orang yang tidak menderita diabetes, tapi meninggal karena tercekik atau terbenam, dalam darah di bagian kanan jantungnya ditemukan luar biasa banyak gula. Tapi ketika darah dari bagian lain tubuhnya diperiksa, ternyata kadar gulanya di situ normal. Bagaimana menerangkan gejala ini? Pada saat bergulat dengan maut, hati manusia yang menjadi gudang gula mengeluarkan seluruh persediaan gula. Gula dalam jumlah banyak ini masih sempat tiba di bagian kanan jantung sebelum manusia itu meninggal. Ini jugalah yang dapat menerangkan mengapa dalam jantung Elizabeth Barlow darahnya mengandung begitu banyak gula, 210 mg. Tapi bagaimana menghubungkan kematian Elizabeth itu dengan Kenneth? Ahli-ahli Scotland Yard itu menyuntikkan sejumlah tikus dengan insulin. Tikus-tikus itu diamat-amati dengan memperlihatkan gejala gemetar, gelisah, kejang, lemas, bingung, dan pingsan. Seluruh pekerja laboratorium itu dalam suasana tegang ketika ahli kepala ilmu kimia Dr. Curie mengambil ekstrak dari ketiga preparat yang berasal dari mayat Elizabeth tadi dan menggunakannya untuk menyuntik sejumlah tikus lain yang belum diapa-apakan. Gejala yang diperlihatkan oleh tikus dari rombongan kedua ini sama dengan gejala yang dialami tikus-tikus yang disuntik dengan insulin asli. Kesimpulan lain adalah suntikan dengan ekstrak dari jaringan yang diambil dari pantat bagian kiri Elizabeth ternyata mengakibatkan reaksi yang lebih hebat.
lebih gemetar, lebih keras kejangnya pada tikus daripada bila disuntik dengan ekstrak dari jaringan pantat almarhumah bagian kanan. Penjelasannya, seperti dikatakan di atas, ketika memeriksa tubuh almarhumah, Dr. Price sudah tahu karena suntikan di bagian kiri pantat almarhumah lebih kemudian diberikan ke bagian kanan. Jadi jaringan dari pantat kiri itu mengandung lebih banyak insulin yang belum sempat menghilang dari darah. Masih ada kesangsian apakah benar Barlow lah yang memberi suntikan insulin itu dengan maksud membunuh istrinya. Masih adakah kemungkinan bagi Kenneth untuk meloloskan diri? Adakah bahan-bahan lain di samping insulin yang dalam waktu singkat dapat mengurangi kadar gula darah dan menyebabkan hipoglikemia? Kembali, Laboratorium Scotland Yard bekerja keras dengan mengadakan berbagai eksperimen. Pertanyaan kepada industri obat-obatan dan ahli-ahli spesialis mengenai penyakit diabetes memberikan hasil bahwa memang ada bahan-bahan tertentu yang juga dapat menyebabkan penurunan kadar gula dalam darah tubuh manusia. Lalu diadakan eksperimen dengan bahan-bahan itu. Memang kadar gula darah berkurang, akan tetapi tidak timbul gejala yang disebabkan oleh penyuntikan dengan insulin, seperti kejang, pingsan, dan lain-lain. Baru kinilah Dr. Price dan para asistennya yakin bahwa Kenneth Barlow lah sesungguhnya yang menyuntik istrinya dengan insulin agar pingsan dan kemudian mati terbenam. Namun setelah bekerja keras hampir 2 bulan, para ahli itu masih dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang menimbulkan kesangsian. Andai kata benar, Kenneth berapa tahun sebelumnya pernah mengatakan bahwa pembunuhan dengan insulin tak dapat diusut, maka dengan berbuat demikian ia sesungguhnya mengutip suatu pendapat ilmiah yang berlaku pada waktu itu. Insulin itu tak berbekas. Namun kini para ahli Scotland Yard berpendapat dari seseorang yang sudah meninggal, beberapa hari kemudian insulin masih bisa ditemukan dalam jaringan mayatnya. Maka ini bertentangan dengan pendapat ilmiah tadi. Meskipun muncul pertentangan, tapi ahli kimia Dr. Curie dari Scotland Yard bisa menjelaskan seperti berikut. Kalau orang mati, maka jaringan dari bagian dalam, terutama isi perutnya, berada dalam keadaan basah. Tetapi dalam otot-otot yang mulai rusak timbul asam laktat. Insulin hilang dalam jaringan-jaringan tubuh yang basah, sebaliknya tinggal utuh dalam jaringan-jaringan yang asam. Dalam jaringan pantat mayat memang timbul asam laktat. Inilah sebabnya mengapa beberapa hari setelah Elizabeth meninggal, di bagian pantatnya yang disuntik dengan insulin itu masih ada, cukup lama untuk dilokalisasi dan digunakan oleh Dr. Price dan para asistennya. Pada tanggal 29 Juli 1957, sehari setelah para ahli Scotland Yard sampai pada kesimpulan itu, Kenneth Barlow ditangkap. Ia tak mampu menyembunyikan kagetnya ketika dituduh telah membunuh istrinya, tetapi ia segera menyangkal pernah memberikan suntikan apapun kepada istrinya. Baru beberapa hari kemudian ia mengaku telah menyuntik Elizabeth, tetapi bukan dengan insulin, melainkan ergometrin. Istrinya bagaimanapun juga tidak mau menjadi ibu. Kenneth tahu suntikan ergometrin itu akan menimbulkan kejang pada kandungan sehingga akan mengakibatkan keguguran. Maka ia mengambil beberapa ampul dari rumah sakit. Suntikan terakhir diberikan di hari istrinya meninggal. Pengakuan Kenneth ini tidak mengagetkan bagi kalangan ahli forensik Scotland Yard. Ergometrin yang memang sering digunakan sebagai obat untuk menggugurkan, termasuk racun yang memang telah dicari ketika mayat Elizabeth diperiksa pada hari pertama. Kalau betul pada hari kematian ergometrin masih disuntikkan, niscaya sisanya masih ada dalam air seni almarhumah, tapi ini tidak ditemukan. Tapi sebagai ahli kimia, kepala Dr. Curie ingin kepastian yang lebih besar lagi. Disuntikannya ergometrin dalam jaringan punggung seorang yang baru meninggal, yang pasti tidak menerima suntikan insulin atau ergometrin lebih dahulu. Lalu diambilnya ekstrak dari bagian-bagian jaringan itu. Lalu diulanginya eksperimen yang sudah dilakukannya pada tikus, tapi kini ditambah dengan 2 jenis hewan lain. Hasilnya, suntikan itu tidak memperlihatkan gejala seperti ketika tikus disuntik dengan ekstrak dari preparat yang diambil dari tubuh Elizabeth. Pada bulan Desember 1957, Jaksa Hilton Foster mendakwa Kenneth Barlow sebagai pembunuh istrinya, Elizabeth Barlow, dengan suntikan insulin. Perhatian rakyat jelata dan para sarjana toksikologi sangat besar. Inilah pembunuhan pertama dengan insulin. Suatu hormon yang sangat dibutuhkan, akan tetapi bila jatuh ke tangan seseorang pembunuh, dapat berubah menjadi racun. Terhadap bukti-bukti ilmiah yang telah dikumpulkan di Laboratorium Scotland Yard, terdakwa maupun pembelanya tak dapat berbuat apa-apa. Hakim dan juri sangat terkesan oleh ketelitian eksperimen-eksperimen para sarjana forensik di laboratorium itu. Ahli kedokteran forensik yang dikerahkan oleh pihak pembela, setelah berdebat sebentar dengan Dr. Price, tak dapat menjawab serangan dokter ini.
Melalui rapat beberapa menit saja, para anggota juri sudah sepakat. Kenneth Barlow dinyatakan bersalah membunuh istrinya dengan suntikan insulin. Hakim mengganjarnya dengan hukuman penjara seumur hidup. Setelah mengecam si pembunuhnya, hakim tak lupa memuji Dr. Price dan para pembantunya. Tanpa pekerjaan ilmiah mereka, kejahatan ini tak akan terbongkar. Sayangnya, motif pembunuhan ini tidak pernah diterangkan.